15 orang berteriak Papua Merdeka di Manokwari langsung ditangkap. Polres Manokwari menangkap 15 orang yang diduga melakukan tindakan makar dengan meneriakkan Papua Merdeka. Kapolres Manokwari AKBP Prasian Herman Gultom mengatakan belasan orang itu sudah ditangkap dan diperiksa di kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Prasian, penyidik akan mendalami peran dari para kriminal tersebut. Aksi diduga bertentangan dengan ideologi NKRI, tetapi dibalut dengan kegiatan ibadah karena ada teriakan Papua Merdeka hingga membentangkan simbol-simbol yang dilarang di negara, ujar Kapolres dikutip dari Antara. Minggu 27 November, perwira menengah Polri itu mengatakan dari hasil pemeriksaan awal 15 orang tersebut diketahui sebagai koordinator lapangan, penghubung masyarakat hingga simpatisan yang hadir dalam kegiatan terlarang. Pada saat aksi, mereka menyebut bahwa presiden mereka saat ini sedang berada di negara Belanda. Oleh karena itu, setelah pemeriksaan akan kami gelar untuk menentukan siapa yang patut ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 106 KUHP tentang makar, ujar dia. Muhammad Ralas dihabisi KKB Papua di tengah hutan, istri ungkap fakta mengerikan. Melansir dari poskopang.com, hingga saat ini kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tak henti-henti melakukan aksi menembak dan membunuh warga sipil di daerah itu. Kasus terbaru dialami Muhammad Ralas, 43 tahun, korban ditembak di hutan dekat Kampung Mandopi, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Penembakan terhadap Muhammad Ralas itu terjadi sekitar pukul 06.30 WIT, Rabu 23 November 2022. Dalam insiden itu tidak diketahui siapa pelakunya, sebab oknum yang menembak korban adalah orang yang tidak dikenal alias OTK. Terkait kasus tersebut, istri korban Nurmala mengungkapkan fakta yang mengerikan. Dikisahkan bahwa sebelum insiden penembakan itu, suaminya telah menunaikan sholat. Bahkan saat itu korban jadi imam di Masjid Al-Hijrah. Korban yang merupakan imam Masjid Al-Hijrah, Borobudur, itu diketahui bekerja juga sebagai operator kayu. Setelah sholat subuh, suami saya langsung ke lokasi pekerjaan di sekitar Sawi Gunung 5, ujar Nurmala kepada awak media, Jumat 25 November 2022. Setibanya di jalan masuk ke lokasi kerja, kira-kira 3 meter, langsung ditembak dari sisi kanan korban. Saat ditembak, bapak langsung jatuh, sementara pelaku penembakan tidak langsung melepaskan tembakan berikutnya. Hanya 1 kali tembak saja, tutur Nurmala mengulangi kisah suami. Setelah tertembak, lanjut dia, suaminya masih berusaha untuk bangun dengan maksud melakukan perlawanan atau membela diri jika diserang lagi. Akan tetapi, lanjut Nurmala, tatkala melihat suaminya bangun lagi setelah ditembak, pelaku penembakan seketika melarikan diri. Sementara dalam kondisi tertembak, suaminya itu berusaha menyelamatkan diri dengan lari pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, korban sudah dalam keadaan luka di bagian perut karena terkena tembakan itu, ujarnya. Kepadanya, sang suami bercerita bahwa ia ditembak dari arah kanan dan mengenai perut. Ia ditembak oleh orang yang tak dikenal. Melihat suaminya terluka, Nurmala langsung berusaha sekuat tenaga untuk membawa korban ke RSUD Manokwari. Maksudnya agar segera mendapatkan penanganan medis. Setelah urus surat-surat, ternyata hanya dilakukan pemulihan di bagian usus dan akan dirujuk ke Makassar. Jelasnya, mungkin karena peluru itu belum diangkat dari tubuh korban, sehingga korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir sebelum dirujuk ke Makassar. Pasca suami meninggal dunia, Nurmala sepertinya tak puas dengan keadaan itu. Terdorong oleh rasa ingin tahu, Nurmala pun meminta dokter untuk mengambil peluru yang bersarang di tubuh suami.
Saya minta dokter untuk melakukan operasi. Saya ingin lihat seperti apa peluru yang ada di dalam tubuh korban, tutur Nurmala. Rupanya dokter mengabulkan apa yang diminta. Tim dokter akhirnya berhasil mengambil peluru dari dalam tubuh korban. Peluru yang ada di tubuh suami saya itu beda dengan milik aparat. Bentuk pelurunya beda sekali, tutur Nurmala. Menurut dia, kemungkinan peluru itu bersumber dari senjata rakitan. Peluru itu pun rakitan karena modelnya lain sekali, bedang dengan peluru milik aparat. Bentuknya sangat beda dengan aparat punya, karena sangat beda. Mungkin peluru itu dicetak sendiri, ungkap Nurmala. Kami orang bodoh ini menduga peluru ini tidak biasanya, peluru ini mungkin mengandung racun, katanya. Dia juga menyebut penembakan suaminya tersebut merupakan hal yang tidak biasa. Ada kemungkinan sudah direncana sebelumnya. Dugaannya itu muncul karena sebelumnya kejadian penembakan itu ada beberapa orang yang tidak dikenal ditemukan beraktivitas di lokasi kejadian. Hanya saja, lanjut dia, orang-orang itu tidak dikenal sama sekali. Korban tidak mengenal satu orang pun yang tiba-tiba ada di tempat itu. Orang tidak jelas itu ada di lokasi kejadian sejak peristiwa di Bintuni. Hanya saja korban tidak kenal satu pun imbuhnya. Nurmala berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap kasus tersebut. Kepolisian harus bisa ungkap masalah itu sehingga tak ada lagi korban jiwa. Almarhum bercerita bahwa sehari sebelum sekitar pukul 18.00 WIT ada 2 orang di lokasi kejadian, tetapi beberapa waktu kemudian terlihat lagi 1 orang, sehingga saat itu 3 orang di tempat itu, tuturnya. Suami bercerita bahwa ada 3 orang yang di lokasi. Dari 3 orang itu, 2 orang ada laki-laki dan 1 perempuan. Hanya saja tidak diketahui siapakah orang tak dikenal itu, imbuhnya.